kita adalah tim mahasiswa relawan PFA. PFA tuh Psychological First Aid, kayak P3K-nya kalau misalkan di dokteran gitu-gitu ya kayak, atau kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya ini PFA tuh dalam bidang psikologi nih. Nah, terus kita ini ada di bawah kelompok riset kesehatan mental komunitas, Fakultas Psikologi UI. Nah, seperti tadi yang udah teman-teman tahu, kita ini semuanya mahasiswa Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, dan kita di sini nggak sendirian, kita bareng sama tim teman-teman relawan lainnya, dan di sini juga ada para psikolog. Jadi teman-teman di sini kita juga ada psikolog yang bersama-sama dengan kita, ada Mbak Fitri, terus ada Mbak Shirley, dan di sini ada juga namanya Mbak Ani. Mereka ada di room ini juga. Oke. Nah, sebelum memulai ini kita perkenalan dulu. Tadi udah perkenalan angkatan, tapi kita belum perkenalan nama ya. Oh, iya. Oke, dari aku sendiri, nama aku Embun. Seperti yang tadi, aku angkatan 2018. Selanjutnya ada Kak Kinta. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Kanita, tapi dipanggilnya Kinta aja. Terus aku angkatan 2019 dari Psikologi UI. Ya, selanjutnya ada Kak Fahmi. Halo teman-teman semua, nama aku Fahmi, panggilannya juga Fahmi aja. Aku seperti yang tadi, seangkatan juga sama Kak Kanita atau Kinta, tahun 2019. Oke. Terakhir ya. Ayo silakan Kak Adi. Siang semuanya, nama aku Dion, angkatan 2016 yang paling tua lah ya di sini. Hai Kak Dion, thank you Kak. Oke, nah teman-teman sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, nanti kita bakal ada sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman pas lagi dengerin webinar ini mau ada pertanyaan, mungkin bisa dicatat dulu, nanti pas di akhir bisa teman-teman ungkapin. Oke? Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi kita langsung aja ya webinarnya. Nah, tapi sebelum kita bahas nih yang macam-macam nanti ke depannya, aku pengen nanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira selama belajar di rumah ini, ada nggak sih teman-teman yang kayak ngerasain hal-hal yang ada di PPT di depan kalian ini? Mungkin ada nih kayak ngerasa makin mager, atau jadi malas ngerjain tugas pas di rumah aja, atau mungkin ada yang sedih juga kan, nggak bisa ketemu sama teman-teman, terus ada mungkin juga yang kangen sekolah. Nah, itu bisa tuh kalian share ya di chat di room ini. Mungkin ngerasainnya kayak gimana sama di rumah. Oh, ada yang kangen jajan di kantin. Bener banget. Aku juga kangen banget. Mager ngerjain tugas. Ambon. Oke. Fahmi kangen temen-temen. Priscilla juga kangen sama temen-temen. Nih, satu lagi nih ya. Fadli. Fadli jadi kadang ngerasa kesepian. Nah, bener banget sih. Mungkin aku lanjut dulu kali ya. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ya jadi kan tadi teman-teman udah sharing nih, kalau misalkan teman-teman ngerasainnya itu beda-beda kan. Mungkin ada yang ngerasainnya itu kangen sekolah dan lain-lain. Itu reaksinya wajar banget teman-teman, karena COVID-19 ini kan pasti situasi yang nggak biasa kan buat dihadapin. Nah, reaksinya tiap orang itu beda-beda. Mungkin ada yang lebih ke arah takut. Mungkin takut nih, karena takut kan COVID-19 ini kan mungkin mudah menular, nah dari situ jadi takut. Atau mungkin ada yang lebih ke panik. Mungkin panik nih karena situasinya kan nggak stabil atau nggak menentu. Nah, dari situ mungkin nanti malah ada nih teman-teman yang kayak borong hand sanitizer atau jadi panik buying kayak gitu. Nah, atau mungkin juga nih ada yang sedih. Tadi sedih, mungkin karena kangen nih sama teman-teman, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa jajan di kantin kayak biasa. Nah, itu juga bisa banget bikin sedih. Atau mungkin justru ada yang lebih ke cemas. Mungkin cemas nih karena situasi ke depan kan gak ada yang tahu kan kayak gimana. Nah, gitu. Mungkin juga ada yang lebih kebingung. Karena kan sekarang belajarnya kan berubah banget ya, jadi di rumah, terus nggak bisa sebebas itu nanya ke guru, kayak gitu. Nah, itu juga mungkin banget buat teman-teman jadi bingung karena situasinya jadi jauh berbeda. Gitu. Mulai di next.
Nah, jadi di sini kita juga udah nih ngerangkumin buat teman-teman, mungkin reaksi-reaksi yang mungkin juga teman-teman udah sering nih lihat di sekitar teman-teman. Mungkin ya di orang tua teman-teman sendiri ada yang ketika situasi sekarang ini jadi makin sering buat nyari penghasilan tambahan, mungkin jadi lebih sibuk, atau mungkin juga ada yang justru orang tuanya nggak bisa WFH, jadi tetap kerja di luar dan uh, jadi lebih sibuk juga tetap di luar gitu. Mungkin juga nih dari diri teman-teman sendiri, mungkin ada yang khawatir nih, yang tadi baru pada kelas 12 atau kelas 9 kan lagi pada sibuk nih ya, mau selanjutnya tuh gimana, mungkin ada yang jadi khawatir karena semuanya ini kayak nggak jelas, nggak menentu gitu. Nah mungkin ada juga nih yang kesel karena internetnya nggak stabil, atau mungkin ya tadi bosen di rumah aja. Nah, terus selain orang tua atau teman-teman, pasti guru juga dong ada reaksi tertentu. Mungkin guru-guru juga nih ada yang bingung, karena kan selama si situasi ini mungkin mereka jadi berubah banget nih, ngajarnya harus lewat gadget gitu kan. Mungkin berubah banget dan beda banget, jadi harus menyesuaikan diri lagi. Atau mungkin ada yang lelah karena jam kerjanya jadi kurang jelas, atau justru stres karena harus ngubah-ngubah lagi nih jadwal kegiatan belajar mengajarnya ke depannya gimana. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, apa yang terjadi selama COVID-19 ini yang sekarang kita alami ini, emang bisa nimbulin stres teman-teman. Nah, tapi sebenarnya stres sendiri tuh apaan sih gitu. Nah, kalau dari definisinya, stres itu kayak semacam respon yang muncul ketika kita tuh nganggep diri kita nggak mampu buat menghadapi suatu situasi. Jadi, tuntutan yang ada itu tuh lebih besar deh daripada kemampuan kita, kayak gitu intinya. Nah, next, Kak. Nah, tapi habis itu mungkin muncul pertanyaan lagi nih, kayak, jadi Kak, stres itu bahaya atau enggak gitu. Nah, kalau jawaban dari kami adalah, ya bisa iya, bisa enggak. Jadi tergantung dari cara kita atau cara kamu memandang si sumber stres itu. Si stres ini bisa jadi berbahaya kalau misalkan dia bikin kamu jadi lebih lelah atau lesu dan jenuh. Kayak misalkan nih, kalau contoh di sini ya, misalkan kamu stres karena banyaknya tugas. Terus saking banyaknya tugas, kamu sampai kayak jadi capek, terus sakit gitu. Nah, itu yang kamu alami adalah distress. Nah, tapi kalau misalkan tugas banyak nih, terus kamu malah jadi terpacu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas itu, nah itu bagus tuh, itu nggak berbahaya. Dan yang kamu alami itu namanya eustress. Jadi, stres yang ada bikin kamu lebih fokus, berenergi, dan malah tertantang. Lanjut. Oke. Nah, jadi sebenarnya wajar kalau misalkan kamu merasa kayak tadi, misalkan stres gitu. Nah, tapi yang mau aku kasih tahu di sini adalah kalau misalkan kita merasakan stres, sebenarnya bisa juga loh dipengaruhi sama orang-orang sekitar juga, sekitar kita yang ternyata juga mengalami stres gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, COVID-19 bikin kita jadi PSBB kan, kita semua jadi di rumah aja. Terus kalau kita lihat dari sisi guru nih, guru tuh ternyata juga stres teman-teman, karena mereka harus adaptasi lagi sama teknologi, terus mereka juga harus ngubah materi dari yang tadinya tatap muka kan di kelas, terus jadi harus ngubah ke pembelajaran belajar dari rumah. Nah itu bikin mereka stres, dan mungkin mereka jadi mikir, ah yaudahlah kalau sikon kayak gini, ngasih aja deh tugas gitu. Terus semua guru mikir kayak gitu, dan teman-teman malah jadi banyak tugas, terus bikin teman-teman stres. Misalkan seperti itu. Atau kalau dari sisi orang tua nih, ternyata mereka juga stres teman-teman. Jadi karena WFH ini, mau nggak mau, mungkin mereka harus berbagi jejaring internet atau berbagi gadget sama anggota keluarga lainnya. Dan bisa juga bikin orang tua jadi agak lebih sensitif, dan mungkin jadi lebih sering marah-marah ke teman-teman sekalian, dan itu bikin teman-teman stres juga, misalkan seperti itu. Terus kalau yang dari segi pelajar, kalau stres itu gimana? Ya seperti yang teman-teman mungkin alami juga ya, kayak misalkan, aduh Kak, gue nggak bisa nih belajar dengan optimal kalau sistem pembelajarannya jarak jauh gini, misalkan gitu. Atau stres juga karena di rumah terus kan, jadi sering dimarahin orang tua nih, karena ketemunya orang tua terus kan tiap hari, seperti itu. Terus atau mungkin bisa juga kangen, tadi kan ada yang disebut juga ya, kangen sama teman-teman. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya tentang asal mula stres nih, atau datangnya dari mana sih si stres ini. Nah, di sini kita udah kelompokin sumbernya tuh ada 4, teman-teman. Kalau dari fisik,
Ya misalkan seperti ini, teman-teman misalkan flu. Kalau flu kan jadi lebih lemes ya, terus jadi kayak mau ngapa-ngapain aja kok kayaknya nggak bisa gitu. Nah itu bikin teman-teman stres, karena aduh kok gue nggak bisa bergerak kayak biasanya ya, nggak bisa aktif kayak biasanya gitu. Terus kalau stres yang datangnya dari akademik, ini juga mungkin banyak dialami, kayak misalkan bentar lagi mau UAS, tapi teman-teman ngerasa kok gue belum menguasain materinya ya. Nah itu bikin teman-teman stres. Nah habis itu selanjutnya tentang hubungan sosial. Kayak tadi mungkin teman-teman stres karena nggak bisa ngobrol langsung sama teman-teman lagi atau nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi, jadi nggak bisa melepas penat gitu istilahnya. Terus selanjutnya lagi yang sumbernya dari keluarga. Nah ini mungkin banyak juga karena kan kita di rumah aja nih, jadi kita interaksinya ya paling sering sama keluarga dong ya. Jadi misalkan di rumah, aduh stres banget kak dengerin orang tua nih di rumah berantem mulu, aduh suaranya bikin gue stres kak gitu misalkan. Oke, lanjut. Oke, tadi kan kita udah tahu nih mengenai stres, jenis stres, sumber-sumbernya, teman-teman. Nah, aku mau nanya nih ke kalian, kalau misalnya kalian lagi stres, apa sih yang dirasain sama kalian secara fisik? Nah, kalian boleh banget bilang di kolom chat nih, perutnya mules nih kalau kata Kak Embun. Oh, nih kata Kinta juga mules. Kata Sherina mager, jadi mager ya, jadi malas gerak. Juga mungkin pusing. Aku juga nih kalau misalnya stres biasanya pusing. Biasanya badannya pegal atau kepala pusing. Nah, ya kayak gitu-gitu ya. Biasanya kita akan ada ngerasain hal-hal itu di fisik kita. Ya, badan ngerasa capek, padahal nggak ngelakuin aktivitas. Oke deh, sip-sip. Kita lanjut lagi, mungkin Kak Dion. Nah, teman-teman, ketika kita stres, mungkin teman-teman pernah bertanya nih, kok hal-hal itu bisa ya berdampak ke kesehatan secara fisik gitu, juga mungkin berdampak ke orang-orang di sekitar kita, kayak gitu. Nah, dalam kehidupan kita ini ada 3 hal yang saling memberikan pengaruh gitu, saling berdampak. Misalnya teman-teman, secara biologis nih, secara fisik teman-teman, misalnya kan di masa ini kan kita mungkin jam tidur jadi berantakan ya. Ketika jam tidur berantakan, kita jadi tidurnya tuh larut banget, jadi bangun-bangun siang. Nah, bangun-bangun siang biasanya kita jadi agak capek gitu ya, karena jam biologisnya itu berantakan. Nah, ketika kita capek, badan nggak enak, terus mungkin di rumah, karena di rumah aja, diajak ngobrol nih sama adik, sama orang tua, akhirnya karena badan kita nggak enak, akhirnya mungkin kita jadi sering marah-marah nih teman-teman. Mungkin teman-teman ngalamin itu juga gitu ya. Nah, kan sering marah-marah, akhirnya ya jadi kayak ada konflik-konflik kecil nih, kayak gitu. Nah, secara psikologis itu kan juga bisa membuat kita merasa tertekan gitu ya. Ditambah lagi juga tugas-tugas di rumah, karena kita di rumah aja nih, sekolah jadi ngasih tugas yang banyak ke kita, tapi kita juga ngerasanya kayak, kan di rumah aja nih aturan kita istirahat nih, libur aja nih, gitu. Nah, akhirnya hal-hal itu juga bisa membuat kita kayak jadi bingung, cemas, kayak gitu. Jadi, ketiga hal ini tuh sangat bisa sangat berpengaruh nih, teman-teman. Next, Kak Dion. Nah, gimana sih kita bisa menghadapi rasa tekanan-tekanan itu? Nah, di sini kami mau memperkenalkan cara mengatasi stres nih, teman-teman. Nah, dalam mengatasi stres itu tentunya individu itu memiliki cara yang beragam. Nah, di sini kita mau mengenalkan 2 cara mengatasi stres. Yang pertama, ada problem focus coping dan ada emotion focus coping. Next. Nah, yang pertama nih teman-teman, emotion focus coping. Jadi sebenarnya kalau emotion focus coping ini mungkin sangat sering kita lakukan ya, teman-teman. Jadi intinya adalah kita fokus dulu memperbaiki emosi kita, mood kita. Jadi kita mengurangi pikiran atau perasaan-perasaan negatif biar nggak bad mood kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ya seperti yang biasa kita lakukan ya. Teman-teman biasanya kalau misalnya buat naikin mood ngapain? Mungkin ada yang nonton series gitu ya, nonton drakor ya kan, tuh Kambun langsung ngangguk-ngangguk. Terus juga mungkin teman-teman ada yang sukanya ngobrol nih kalau lagi bad mood, teman-teman bisa juga curhat ke keluarga atau ke teman.
Nah, teman-teman juga bisa berdoa atau beribadah biar ada perasaan yang lebih tenang gitu ya, lebih aman dan nyaman. Terus juga teman-teman mungkin bisa melakukan aktivitas olahraga nih. Nah, olahraga ini bisa ngebantu kita lebih merasa apa ya, kayak feeling good gitulah, gitu. Nah, next. Nah, yang kedua ini ada problem focus coping. Nah, problem focus coping ini intinya adalah kita menemukan dan menghadapi langsung penyebab masalahnya. Misalnya teman-teman, aku kasih contoh nih, misalnya teman-teman nih ngerasa nih semingguan ini kok agak resah nih, agak merasa stres gitu ya. Nah, teman-teman tadi mungkin bisa juga nih pakai emotion focus dulu nih tadi, karena ngerasain itu jadi bad mood gitu, kalian naikin mood kalian dulu. Nah, abis itu setelah kalian naikin mood, mungkin kalian bisa berpikir lebih jernih. Nah, kalian coba bisa nyari tahu penyebab masalahnya. Nah, problem focus coping ini dimulai dari kita tahu dulu penyebab masalahnya apa. Misalnya tadi ujian. Nah, kamu penyebab masalahnya apa nih? Oh, penyebab masalahnya adalah aku takut nilai yang jelek. Nah, setelah kamu tahu penyebab masalahnya, kamu pikir lagi caranya gimana ya biar bisa nilai kita nggak jelek. Nah, pastinya kalau misalnya biar kita nilainya nggak jelek adalah kita apa? Kita belajar, kita nyicil materinya, kayak gitu. Nah, setelah kamu tahu harus nyicil, harus belajar, coba kamu buat skala prioritas nih, teman-teman. Kira-kira materi mana ya? Atau hal apa yang harus didahuluin nih buat dipelajarin, kayak gitu. Nah, setelah kalian udah ngelakuin itu semua, baru deh kalian bisa langsung eksekusi gitu. Kalian bisa langsung belajar, kalian bisa langsung ubah tingkah laku kalian. Kayak gitu. Jadi setelah kalian nanti udah ujian, mungkin kalian bakal ngerasa, oh ternyata nggak sesusah itu ya, karena kalian sudah mempersiapkan dengan baik. Next. Nah, kedua cara tadi, kedua pendekatan tadi itu sangat perlu untuk disimbangkan dan memang penting untuk disimbangkan karena kalau misalnya kalian cuma emotion focus coping aja nih, kalian memperbaiki mood aja, tapi kalian nggak benar-benar menyelesaikan masalah kan tentunya jadinya stres kalian, sumber stres kalian nggak terselesaikan kan. Nah, penting banget kalian bisa dulu gunain emotion focus coping, kalian tenangin dulu, naikin dulu mood kalian. Nanti kalau udah berpikir jernih, baru deh kalian mulai kenali penyebab masalahnya apa, kalian susun strateginya apa, seperti itu. Nah, mungkin segitu aja nih kalau yang dari saya. Next. Oke, teman-teman. Jadi kan tadi udah dibahas nih mengenai stres, terus gimana juga sih cara buat nanganin stres itu sendiri. Nah, sekarang tapi ada satu hal lagi nih yang penting yang mungkin teman-teman harus tahu, bahwa di situasi kayak gimana pun juga, itu pasti ada aja hal yang pastinya teman-teman bisa ubah, tapi di sisi lain ada juga nih hal-hal yang emang teman-teman bisa cukup terima aja. Nah, maksudnya gimana sih? Bisa di next slide-nya. Nah, jadi contohnya nih ya, mungkin teman-teman nggak bisa nih buat tahu gimana sih ke depannya situasinya, apakah PSBB-nya masih lanjut terus atau gimana. Nah, itu teman-teman kan nggak bisa mastiin. Tapi daripada berpikir tentang itu, teman-teman bisa nih lebih fokus ke hal yang bisa dikontrol. Mungkin dengan fokus aja nih hari ini teman-teman mau ngapain dulu, mungkin mau belajar dulu, ngerjain tugas, atau mungkin mau teleponan sama temen. Nah, itu lebih difokusin di situ teman-teman. Atau mungkin juga ada nih kita kan nggak tahu siapa aja ke depannya yang mungkin terjangkit COVID-19 kan. Tapi daripada mungkin kita cemas mikirin itu, lebih baik kita fokus nih ke diri sendiri dulu yang paling bisa kita kontrol. Mungkin kita bisa nih jaga supaya jangan sampai kita sampai ketularan. Nah, mungkin caranya bisa dengan kita konsumsi yang sehat-sehat aja atau mungkin kita jangan sampai keluar rumah kayak gitu. Nah, contohnya lagi, misalnya mungkin kita nggak tahu nih kapan kan kita bakal sekolah lagi atau belajar di kelas lagi gitu. Tapi mungkin buat sekarang teman-teman fokusnya aja untuk adaptasi dulu nih cara belajar di rumah, dibenerin dulu mungkin supaya bisa lebih efektif dan sebagainya. Nah, jadi dengan teman-teman bisa bedain kedua ini, mungkin teman-teman nantinya jadi lebih tahu nih harus apa yang lebih harus dipikirin dan apa yang sebaiknya nggak terlalu harus teman-teman pikirin. Kayak gitu. Mulai di next. Nah, selain itu, di sini kita juga udah ngerangkumin nih cara-cara supaya teman-teman mungkin bisa lebih produktif walaupun di rumah aja. Nah, yang pertama mungkin yang bisa dilakuin, mungkin teman-teman bisa nih kalau di rumah mulai deh coba tentuin tempat
tempat belajar mungkin yang nyaman buat teman-teman. Nah, itu juga nyaman ini kan relatif ya teman-teman. Jadi mungkin nih ya, belajar ada yang lebih suka di lantai aja, atau mungkin ada yang lebih suka di meja belajar karena lebih rapi dan kayak tertata gitu. Nah, itu bebas. Pokoknya yang penting buat suasananya itu kayak senyaman mungkin supaya mood-nya teman-teman juga naik. Kayak gitu. Nah, mungkin juga nih teman-teman untuk ketika belajar mungkin sambil denger musik. Denger musik tapi mungkin yang liriknya itu bikin semangat atau nadanya juga bikin semangat. Intinya pokoknya jangan pasang musik yang bikin sedih, yang galau-galau itu nggak usah ya teman-teman. Jadi atau juga mungkin buat yang nggak suka belajar pakai musik, mungkin bisa banget nih setel musiknya itu sebelum mulai belajar. Jadi nanti juga bakal ngaruh tuh teman-teman ke pembelajaran yang bakal dilakuin. Tuh. Nah, selanjutnya teman-teman bisa juga nih buat jadwal harian. Jadi mungkin diatur nih pagi mau ngapain, sampai malam juga mau ngapain, itu dicatat, ditulis, jadi supaya nggak lupa, dan nanti teman-teman juga lebih gampang nih tahu apa yang mau dilakuin kayak di tiap waktunya, kayak gitu. Nah, tapi ini ada lagi nih tips yang nggak kalah penting, yaitu jangan sampai teman-teman lepas kontak nih sama sahabat-sahabat dekat atau emang orang-orang dekat yang biasanya selalu ngumpul bareng kayak gitu. Usahain tetap chattingan atau apa video call mungkin kayak gitu, karena mungkin dari situ bisa saling nih sharing-sharing dan bisa naikin mood juga kayak gitu. Nah, tapi mungkin boleh juga nih kalau misalkan sharingnya sama temen dunia maya, misalkan sama teman-teman Twitter misalnya. Di sini kan banyak kan yang punya Twitter. Nah, itu juga nggak apa-apa banget teman-teman. Jadi selama bisa bikin nyaman dan bikin semangat, itu lakuin aja. Nah, terus setelah kita mungkin produktif, kita bisa nih buat sekali-sekali keluar pintu rumah buat sekedar refresh energi, mungkin bisa dengan kayak tarik nafas atau stretching. Nah, itu juga perlu banget supaya energi kita nggak benar-benar habis buat ngelakuin aktivitas yang banyak itu, kayak gitu. Dan yang terakhir, ini kalau teman-teman lihat namanya 5-minute rule. Jadi apa sih ini? Maksudnya itu mungkin ketika teman-teman mau mulai belajar atau ngelakuin aktivitas tertentu, pasti itu kan kadang suka mager kan mulainya. Nah, 5-minute rule ini maksudnya jadi teman-teman ketika merasa malas itu cobain dulu paksa diri teman-teman buat ngelakuin aktivitas itu selama 5 menit aja, dan biasanya kalau udah lewat 5 menit itu nantinya teman-teman udah bisa lebih fokus dan jadi lebih enak lagi ke depannya dan bisa jadi lanjut terus kayak gitu. Mulai di next. Oke, terima kasih Kinta. Nah, sekarang nih masih terkait dengan produktivitas. Biasanya kan pertanyaannya kalau udah situasinya kayak gini, gimana sih cara kita bisa meningkatkan motivasi kita? Entah itu motivasi buat bikin tugas, motivasi buat belajar, buat apapun. Nah, ini di sini kita menyediakan ada 4 tips untuk meningkatkan motivasi teman-teman selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah untuk mengatur deadline. Nah, kita bisa nulis semua deadline tugas, semua deadline ulangan atau apapun itu, dan membuat jadwal yang jelas. Mungkin dengan membuat teman-teman membuat jadwal untuk mengerjakan tugas dan menyortir kira-kira mana sih yang perlu waktu lebih banyak, mana yang cuma perlu waktu sebentar aja. Ketika teman-teman bisa mengatur jadwal teman-teman dengan lebih baik dan teman-teman tidak menunda, pastinya motivasi teman-teman untuk mengerjakan juga akan meningkat. Tips yang kedua adalah untuk jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau misalnya emang teman-teman masih butuh waktu buat beradaptasi, buat membiasakan diri dengan situasi yang baru ini, jangan jadi kesel sama diri teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman bisa mencoba cari cara yang lain untuk menyelesaikan masalahnya, dan bukan justru malah menyalahkan diri teman-teman sendiri, karena memang bukan teman-teman yang salah. Ingat yang tadi, ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang memang harus kita terima. Nah, tips yang ketiga adalah untuk menulis motivasi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menuliskan secara konkret apa sih alasan dan apa hal-hal yang mendorong teman-teman buat melakukan sesuatu. Either itu mengerjakan tugas, entah itu belajar. Ketika teman-teman menulisnya dan bisa membacanya, motivasi tersebut akan berasa lebih konkret, lebih nyata dibandingkan cuman teman-teman bayangin saja, cuman teman-teman angan-angan saja gitu.
Dan tips yang keempat adalah berikan hadiah buat diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman sudah berhasil mencapai sebuah target, mengerjakan sebuah tugas, sekecil apapun itu, untuk memberikan motivasi buat teman-teman sendiri, kalian juga bisa ngasih hadiah kecil buat teman-teman. Misalnya, kalian mau pesan makanan yang enak, mau masak, mau nonton, mau main game, atau menghibur diri sebentar. Nah, ketika teman-teman memberikan hadiah kecil itu, ini akan jadi motivasi juga buat teman-teman untuk pengerjaan tugas di kedepannya. Untuk mengerjakan tugas ke depannya, mungkin teman-teman akan jadi lebih menanti-nanti selesainya dan cepat menyelesaikannya, gitu. Nah, kita sudah selesai tentang motivasi. Sekarang, mungkin teman-teman bisa bertanya ke diri sendiri ya. Apalagi selama pandemi ini, gara-gara mungkin kita lebih banyak waktu kita untuk di rumah dibandingkan biasanya. Pernahkah selama di rumah, keluarga teman-teman atau orang tua atau anggota keluarga yang lain melakukan hal-hal ini ke kamu? Pertama, kekerasan fisik, seperti menyakiti tubuh dan menimbulkan luka dan penyakit langsung secara fisik. Mungkin ada kekerasan verbal, yaitu meremehkan, mengancam, mengabaikan, mempermalukan, mengeluarkan kata-kata kasar. Ada kekerasan seksual, yaitu memegang bagian tubuh yang mungkin tidak boleh dipegang atau tidak layak. Dan terakhir, penelantaran, yaitu tidak memenuhi kebutuhan dasar teman-teman, atau mungkin pergi dalam waktu yang lama tanpa kabar. Nah, apabila mungkin teman-teman pernah mengalami satu atau beberapa hal ini, mungkin teman-teman sudah mengalami yang namanya kekerasan. Nah, dalam konteks pandemi ini, kita kebanyakan mau nggak mau itu semuanya kasarannya terjebaklah di rumah, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan keluarga yang lain. Dan apabila kalian ternyata mengalami kekerasan dari keluarga atau anggota keluarga di rumah, bagaimana sih kira-kira cara menghadapinya? Nah, pertama, hal paling simpel yang bisa teman-teman lakukan adalah untuk menghindari serangan, baik itu fisik, mau verbal, apapun, dengan cara bersembunyi di kamar atau tempat yang teman-teman rasa nyaman buat teman-teman. Mungkin itu bukan kamar, mungkin itu satu ruangan yang bisa dikunci atau teman-teman merasa cukup aman lah di situ. Bisa menjaga jarak dengan anggota keluarga yang melakukan kekerasan. Nah, ketika teman-teman sudah memberikan jarak antara diri kalian dengan anggota keluarga yang melakukan kekerasan, teman-teman juga bisa bercerita kepada orang dewasa lain yang teman-teman percaya. Itu bisa ke kakek nenek, bisa ke om tante, bisa mungkin ke guru. Ketika teman-teman bercerita, teman-teman pastinya akan mendapatkan rasa aman yang lebih tinggi, dan juga teman-teman akan mendapatkan mungkin kesadaran-kesadaran atau mungkin ide-ide bagaimana teman-teman bisa melewati masa-masa atau pengalaman kekerasan yang sedang kalian alami, gitu. Dan apabila memang teman-teman masih bingung atau masih ragu harus ngapain, mesti gimana, mesti kontak siapa, teman-teman juga bisa menghubungi tim relawan PFA, tim kami di Instagram @fpsiui4Indonesia. Dan di situ kami siap membantu teman-teman semua. Nah, kembali lagi, kita juga semua harus sadar kapan kita perlu mencari bantuan. Kadang kita suka nggak sadar, suka mencoba menyelesaikan semua masalah sendiri. Namun, teman-teman juga perlu ingat kalau teman-teman bisa dan dapat mencari bantuan kalau masalah teman-teman udah nggak bisa teman-teman atasin sendiri. Kalau masalah itu udah terlalu besar, kalau masalah itu udah di luar kendali, jangan takut buat mencari bantuan. Itu bisa ke orang-orang yang kalian percaya, orang-orang terdekat dengan kalian, siapapun itu, mau itu saudara, mau itu teman, orang tua, guru. Ketika teman-teman bisa menghubungi orang-orang yang dekat dan kalian percaya, maka teman-teman bisa mendapatkan bantuan yang mungkin teman-teman perlukan, karena siapa tahu teman-teman tidak bisa menyelesaikan masalah itu, karena masalahnya terlalu besar, gitu. Nah, sekian presentasi dari tim kami. Semoga semua yang sudah kita jelaskan barusan dapat berguna buat teman-teman selama masa pandemi ini. Dan kembali lagi, apabila perlu mengontak kami dan perlu bantuan atau apapun, bisa mengontak kami di kontak yang tertera di halaman ini. Sekarang aku kembalikan ke Embun. Thank you. Oke, makasih banyak Kak Dion, Kak Fahmi, dan Kak Kinta.
Oke, sekarang teman-teman kita bakal berlanjut ke sesi tanya jawab nih. Untuk sesi tanya jawab kita punya 3 pilihan. Jadi teman-teman bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat ini dengan cara hashtag tanya, terus langsung tulis aja pertanyaannya apa. Atau bisa juga kalau teman-teman malas ngetik nih, bisa aja cuman hashtag tanya gitu aja. Nanti aku bakal nyebutin nama teman-teman, terus nanti teman-teman unmute mic-nya dan utarakan pertanyaannya. Atau opsi yang terakhir adalah kalau misalkan teman-teman mungkin malu nih, aduh malu deh kalau misalkan ngetik pertanyaan di chat, teman-teman bisa coba kunjungi Instagram kami di @fcui.for.indonesia dan bisa lihat di story-nya itu udah kami sediakan kolom untuk pertanyaan. Jadi teman-teman bisa bertanya di situ secara anonimus. Jadi kami nggak akan menyebutkan nama teman-teman seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya, kami persilahkan ya. Dan ini sebenarnya cepat banget ya teman-teman, pas kami cek udah ada 2 pertanyaan dari Instagram. Nah ini akan kami coba jawab dulu untuk 2 pertanyaan dari Instagram ini ya. Oke. Jadi untuk yang pertama pertanyaannya, oke. Pertanyaannya adalah seperti ini. Ini kan udah lama nggak ada interaksi sosial ya. Nah, kalau misalkan kita jadi gugup setelah PSBB selesai dan mengalami kesulitan buat interaksi, itu gimana ya, Kak? Kayak ada pertanyaan seperti itu, mungkin mau dijawab dulu oleh Kak Kinta? Boleh. Mungkin aku langsung coba jawab aja ya, teman-teman. Pertanyaan yang dari Instagram tadi udah disebutkan Kak Embun. Jadi kan tadi pertanyaannya itu dia bingung nih, gimana ya kalau misalkan nanti setelah belajar di rumah aja terus kayak gini, nggak interaksi sama orang-orang, terus tiba-tiba pas ketemu teman-teman lagi jadi gugup atau sosial skill jadi nurun. Nah, dia bingung dan takut itu gimana kalau terjadi. Nah, tapi pertama mungkin aku mau bilang kalau misalkan sebenarnya wajar sih kalau misalkan kalian atau kita semua muncul pikiran-pikiran yang kayak gitu. Karena kan yang namanya COVID ini liburnya nggak sebentar juga. Maksudnya itu udah lama nggak ketemu teman-teman dan mungkin banget buat munculin pikiran kayak gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman tadi ingat di pembahasan kita sebelumnya ada nih yang kita ngasih saran produktivitas buat teman-teman itu caranya dengan tetap keep in touch sama teman-teman deket, mungkin lewat video atau mungkin lewat chat. Nah sebenarnya itu bisa banget loh teman-teman gunain buat tetap mempertahankan skill sosial skill teman-teman. Jadi nggak cuma buat sekedar naikin mood atau gimana, tapi itu juga bisa banget teman-teman lakuin buat mempertahankan itu. Nah dan juga mungkin teman-teman harus paham nih kalau misalkan sebenarnya pasti kita itu bisa beradaptasi kan. Mungkin memang setelah kita selesai ini agak menurun sedikit sosial skill-nya, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena nanti pelan-pelan juga setelah kita ketemu teman-teman yang banyak atau ngobrol-ngobrol banyak lagi, itu bisa banget kita balik lagi kok kemampuan kita ke yang sebelumnya itu kayak gimana. Gitu aja sih dari aku. Oke, makasih Kak Kinta. Semoga terjawab ya. Ini tadi pertanyaan dari Instagram yang secara anonimus. Makasih Kak. Lalu pertanyaan kedua dari Instagram juga, itu bunyinya seperti ini. Kak, temenku kalau stres suka nangis. Nah, wajar nggak ya kalau sering gini? Aku kasihan, tapi menurut dia, nangis itu bikin dia lega. Dan cara bantu ngurangin nangisnya gimana ya, Kak? Dan ini tuh bukan pas COVID aja, tapi ternyata temennya ini udah nangis terus dari sebelumnya, semenjak sebelum pandemi ini bahkan gitu. Nah, oke. Jadi kalau untuk pertanyaan ini, aku bakal coba jawab ya. Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan dia nangis sampai puas dan itu bisa membuat dia lega, itu kan bikin dia ngeluarin semua emosinya dan bikin dia lega, itu berarti yang dia lakuin adalah coping yang fokus ke emosional tadi, yang udah disebutin sama Kak Fahmi sebelumnya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan nangis gitu. Nah, tapi sebaiknya
selanjutnya dicek lagi nih, sebenarnya yang bikin dia stres terus dia jadi nangis tuh apa gitu, supaya dicari jalan keluarnya. Kayak tadi ini kita lanjut ke problem focus coping. Jadi habis tadi udah ngeluarin semua emosinya udah lega, lanjutlah cari apa sih yang bikin kita nangis atau apa yang bikin kita stres gitu. Jadi biar nggak nangis-nangis terus gitu. Karena kan kalau nangis-nangis terus kan nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya juga kan gitu. Itu sih kalau misalkan dari kami, dan semoga ini menjawab ya untuk yang bertanya di Instagram. Oke. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan yang ada di chat ini ya. Kalau yang ada di chat ini ada pertanyaan dari Fadli. Nih, kebetulan kan saya mau UAS ya. Meskipun tadi udah disebutkan cara meningkatkan motivasi belajar, gimana ya kalau misalkan ada hambatan dari tekanan dari orang tua di rumah? Gimana caranya supaya tetap fokus dan nggak ngerasa terbebani dari anggota keluarga di rumah? Oke, makasih banyak Fadli pertanyaannya. Oke, ini akan coba dijawab sama Kak Dion ya, Kak? Oke, makasih Pak Di. Jadi emang kan konteksnya sekarang karena kita di rumah terus dan tetap emang ada tuntutan buat belajar, mungkin akan jadi lebih mudah bersinggungan sama orang tua ya terkait tekanan dari orang tua untuk belajar. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan juga terkait mencari motivasi belajar itu? Pertama, mungkin Fadli bisa ngelihat tadi di bagian coping seperti apa sih yang cocok buat Fadli? Apakah itu secara emosional atau apakah itu secara problem fokus? Mungkin kalau Fadli bisa melakukan problem focus coping, Fadli mungkin bisa sejenak memfokuskan fokus Fadli ke tuntutan Fadli sebagai pelajar untuk memang ada nih kewajiban buat mau nggak mau ada tuntutan, mau ada tekanan seperti apapun dari lingkungan, memang sebentar lagi mau UAS dan mau nggak mau emang harus belajar. Jadi mungkin untuk problem fokus copingnya bisa mulai menentukan, oh kira-kira gimana sih jam-jam belajar yang tepat, kira-kira kapan ya? Kira-kira kapan aku bisa aktif di rumah tanpa hambatan atau gangguan yang terlalu besar dari orang tua. Itu kalau misalnya mungkin Fadli ingin menggunakan emotion focus coping, mungkin Fadli bisa mencoba sebenarnya memahami sebenarnya hambatan sama tekanan yang diberikan oleh orang tua itu karena apa sih? Apakah itu karena memang situasinya lagi stressful, lagi panas aja? Apakah itu mungkin gara-gara orang tua ya tetap mau Fadli buat kuliahnya kalau nggak salah tadi ya, buat tetap kuliahnya di masa-masa ini. Mungkin ada harapan, semoga anak saya masih tetap lancar ya kuliahnya kan kayak gitu. Dan mungkin dengan kesadaran-kesadaran kayak gitu, Fadli jadi bisa lebih paham dan mengerti mungkin dari perspektif orang tuanya, mungkin mereka memberikan tekanan-tekanan untuk belajar karena ada alasannya juga gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Dion atas jawabannya. Fadli, apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Kak, sudah terjawab. Makasih Kak Dion. Oke, amin. Semoga sukses ya Fadli ya. Ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ya. Dari Nafa ya? Iya, dari Nafa nih. Oke, Nafa nanya, "Hai Kak, aku mau tanya, apa benar kalau misalkan tipe introvert itu tuh lebih memendam emosi sendiri? Dan katanya juga emosi yang dipendam itu bisa keluar secara tiba-tiba di waktu yang nggak tepat." Wah, ini pertanyaan Nafa sebenarnya sering banget nih ya Kak ditanyain sama teman-teman juga ya. Makasih banyak loh Nafa udah mau bertanya seperti ini. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab? Iya, boleh aku jawab, aku bantu jawab ya. Siap. Ya, jadi untuk Nafa mengenai tipe introvert atau extrovert itu sebenarnya itu hanyalah kecenderungan untuk kamu bisa recharge energimu dari keseharian kamu nih kayak gitu. Misalnya kalau introvert itu
dia recharge-nya biasanya kalau lagi butuh waktu sendiri, kayak me time gitu. Nah, kalau extrovert mungkin dia harus recharge-nya itu ketika ketemu sama orang, cerita-cerita sama orang gitu, yang rame-rame mungkin gitu ya. Nah, kalau misalnya mengenai memendam emosi sendiri, itu sebenarnya tergantung lagi individunya gitu. Jadi bagaimana si individu itu meregulasi atau mengatur emosi dia gitu. Terus misalnya katanya juga emosi yang dipendam itu bisa keluar secara tiba-tiba. Ya itu tergantung lagi ya bagaimana dia bisa mengatur emosinya. Kalau misalnya dia memang orangnya agak apa ya, agak suka emosi tiba-tiba keluar gitu, nggak bisa diatur, ya terlepas dia introvert atau extrovert, ya itu mungkin dia akan tetap melakukan itu. Tapi jadi intinya sih nggak berhubungan ya mengenai introvert extrovert dengan cara mengatur emosi atau cara mengeluarkan emosi gimana. Semoga membantu ya untuk menjawab apa. Oke, terima kasih Fahmi. Oke, Nafa, apakah menjawab atau masih ada pertanyaan lagi nih terkait tadi jawaban yang Kak Fahmi? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak juga Nafa atas pertanyaannya. Karena pertanyaanmu ini banyak banget ditanyain sama teman-teman lain juga. Jadi jawaban yang tadi dijawab Kak Fahmi itu bisa membantu teman-teman lainnya juga. Makasih ya Nafa. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Udah ada pertanyaan lagi dari Karina Aulia ya. Dari Karina Aulia nih, tanya. Kak, gimana caranya untuk memulai self-love? Karena sekarang saya jadi susah nangis dan suka self-harming as a way to cope, atau mungkin untuk mengatasi stresnya tadi ya. And I know it's not healthy. Oke, jadi ini pertanyaannya Karina adalah gimana caranya untuk mulai mencintai diri sendiri ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab? Oke, Kak Dion silahkan. Oke, jadi Karina tadi ya. Mungkin Karina, sebenarnya dengan Karina udah ikutan webinar ini, dengan Karina udah mencari cara buat gimana sih nyari pertolongan, bahkan nanya, bahkan Karina sadar, itu sebenarnya Karina udah nunjukin loh awal dari usaha self love buat Karina sendiri. Karina udah sadar, oh oke, kebiasaan-kebiasaan itu buruk, ya kan? Dan kesadaran itu emang langkah pertama buat mulai memupuk rasa self love, ya kan? Nah, mungkin gimana caranya bisa terus mendorong perasaan itu adalah baiknya Karina bisa mencari orang lain nih. Kalau bisa mungkin orang dewasa buat cerita ke orang yang Karina percaya dulu supaya Karina bisa lebih lega. Karena ketika Karina lebih lega, itu bisa muncul lagi emosi-emosi yang biasa kita rasakan, misalnya itu marah, kesel, kecewa, atau bahagia. Karena biasanya kalau kita mendem nih, kalau kita ketahan, belum lega, mungkin emosi-emosi itu jadi lebih susah buat keluar, makanya nangis aja susah kan, bahkan rasanya nggak sedih karena rasanya ketahan semuanya. Nah, ketika Karina bisa ceritain itu ke orang yang Karina percaya dan bisa lega, mungkin itu jadi langkah pertama buat mulai ngerasain perasaan-perasaan itu lagi. Gitu. Jadi Karina bisa ningkatin itu dengan coba mungkin ngobrol-ngobrol supaya bisa tambah baik, merawat diri dan self love-nya, dan juga cerita sama orang lain. Oke? Kalau misalnya emang Karina nggak nemu orang yang bisa diceritain, mungkin bisa cerita sama kami, sama tim kami lewat DM di Instagram. Thank you, Bun. Siap, terima kasih Kakak Dion. Mudah-mudahan menjawab ya. Apakah sudah menjawab pertanyaan tadi? Kalau misalkan ada yang kurang jelas, nggak apa-apa loh ya, tanya lagi. Oke, karena bilang terima kasih banyak Kak. Makasih banyak Kak Dion. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ra. Ra bilang, Kak, akhir-akhir ini aku tuh sering banget overthinking tentang berbagai macam hal gitu, terutama tentang impian. Aku kan cita-citanya pengen kuliah di UI. Nah, sering banget kepikiran,
nanti bisa nggak ya masuk UI gitu. Apalagi UI itu banyak banget kan peminatnya dan lain sebagainya. Kira-kira gimana ya Kak, biar nggak overthinking mulu? Nah, oke, sama-sama Ra. Terima kasih juga pertanyaannya. Karena ini sebenarnya nggak cuma kamu doang kok Ra yang mengalami. Karena aku yakin nih kakak-kakak yang ada di sini pun juga pasti dulu pas sebelum masuk sini ya, pasti menanyakan hal yang sama. Kita overthinking banget kayak, aduh gimana ya, bisa nggak ya masuk UI gitu. UI banyak peminatnya, terus nanti kalau nggak keterima, terus gimana, terus udah mulai penuh nih kan, pikirannya macam-macam kemana-mana. Nah, kalau misalkan yang saran kami, itu kalau misalkan udah mulai overthinking, mungkin Ra bisa coba nih melakukan kegiatan-kegiatan kecil. Kayak misalkan mungkin nyapu rumah, atau mungkin nyuci piring, atau kayak pokoknya hal-hal kegiatan aktivitas kecil-kecilan aja gitu. Itu biasanya bisa mengurangi overthinking kamu. Dan juga kalau daripada memikirkan yang kayak gitu-gitu ya, kayak tadi misalnya hal yang nggak bisa dikontrol kan kita nggak tahu ya, ini kita bakal keterima UI atau enggak gitu, atau bakal dapat kuliah di UI atau enggak gitu. Nah, sebaiknya kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol aja, yang kayak misalkan belajar, atau mungkin bikin tadi kayak skala prioritas, atau mungkin drilling terus. Nah, itu bisa membantu kamu untuk mengurangi overthinking tadi. Seperti itu ya. Jadi fokus ke hal yang bisa kamu kontrol dan coba lakuin kegiatan-kegiatan kecil tadi. Oke? Semoga menjawab ya, Ra. Apakah menjawab, Ra? Oke, siap. Sama-sama, Ra. Senang banget kamu nanya kayak gitu. Pasti ngebantu banget nih buat teman-teman di sini yang mungkin lagi di SMA kelas 3 juga, atau mungkin SMA kelas 2 atau SMA kelas 1, tapi yang udah mulai mikir nih mau kuliah di mana dan udah mulai resah. Makasih banyak ya, Ra. Oke. Ya. Mau nambahin bentar, tadi Rafli telat kayaknya masuknya. Terus Oh ya boleh. mau nambahin pertanyaannya Rafli yang pertama tadi, soalnya kayaknya belum dibalas di chat. Jadi mungkin refresher lagi aja ya, kita ngomongin tentang coping tadi itu. Coping itu apa sih? Jadi, pada dasarnya coping itu adalah cara kita buat menangani masalah, buat menghadapi stres, ya kan? Jadi kalau yang kita bahas tadi, coping itu ada 2 jenis. Pertama itu yang berfokus pada masalahnya, problem fokus. Nah di situ kita fokus sama masalahnya tuh apa, gimana tahapannya, cara-caranya buat menanganinya, konkretnya gimana, gitu. Dan yang kedua itu ada emotion fokus, fokus sama emosi. Bagaimana cara kita dapat menghandle atau menangani emosi-emosi yang mungkin muncul gara-gara rasa stres itu tadi, gitu. Itu buat pertanyaannya pertama Rafli tadi ya. Siap, makasih banyak Kak Dion atas penjelasannya. Tadi kayaknya aku keskip nih, karena tadi ketumpuk-tumpuk ya chatnya ya. Oke, terima kasih banyak. Terus sebelum kita lanjut lagi nih ke pertanyaan di chat, ini ada pertanyaan dari Instagram dulu ya teman-teman. Jadi kita ke Instagram dulu. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Oke. Kak, aku kan nyamannya belajar tengah malam nih, tapi nggak nyaman banget buat belajar di pagi, siang, atau sore. Soalnya kalau misalkan pagi, siang, sore itu suka bosen suasananya di kamar. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya caranya biar aku nyaman belajar selain tengah malam? Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Kak Fahmi ya. Iya, oke. Aku coba bantu jawab ya. Jadi sebenarnya bagus banget loh kamu udah tahu waktu efektif kamu untuk belajar itu malam-malam. Tapi memang perlu dipertimbangkan apakah kalau misalnya kamu belajar malam-malam itu nanti kamu kan juga perlu istirahat kan. Nah, apakah nanti istirahatnya cukup untuk nanti di siang harinya? Kalau kamu nanti di siang hari juga jadi bisa bersemangat atau enggak, itu perlu dipertimbangkan juga. Tetapi kalau mengenai yang jadi suka bosan untuk belajar di kamar, memungkinkan nggak kalau misalnya kamu belajar di ruang tamu tapi tetap maksudnya atau di ruangan yang lain, tapi jadi nggak keganggu sama orang lain. Itu juga kamu harus pastikan. Ataupun misalnya kamu hanya bisa di kamar, di meja belajar, coba kamu setting aja meja belajarnya itu menjadi tempat yang lebih bersih lagi, lebih rapi. Jadi kamu ngerasanya bahwa meja belajarmu ini adalah
tempat kamu biasa kayak belajar pada saat di SMA atau gimana, kayak gitu sih. Semoga membantu ya, Rafli. Sorry. Oh, nggak ada ya? Itu Dari Instagram. sorry. Rafli jawab aja, oke Kak. Oke. Oke, ini dari Instagram ya Kak yang tadi. Jadi Anonim. anonim. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, oke. Ini ada sedikit curhatan ya dari Rafli. Makasih banyak loh, kamu udah mau memberanikan diri untuk berbicara di sini. Jadi Raffi bingung nih gimana caranya mengubah pemikiran orang tua saya. Cara mengubah pemikiran orang tua saya itu kayak gimana ya? Karena aku tahu bahwa diskusi itu adalah hal pertama yang dilakukan, tetapi itu tidak bekerja. Mereka malah seperti bebal atau tidak menerima kritik. Oke. Mereka selalu melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti saya, menghancurkan impian saya, bahkan menyerang mental health saya. Oke. Ini adalah curhatan nih dari temen Rafli ya kayaknya ya. Ini ada strip C. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada yang mau merespon? Maaf Kak, itu ada lanjutannya Kak. Oh, ada Itu maksudnya lanjutannya continue ya? Kak. Oke, siap. Aku bacain yang lanjutannya ya. Makasih banyak Rafli, udah diingetin. Oke, Ya. sip. Jadi ternyata udah bilang nih ke orang tua saya kalau mereka kayak, oke, harus berubah, tapi nggak kunjung berubah. Tetapi saya sempat muncul satu pertanyaan selain pertanyaan yang saya taruh di kalimat awal yang tadi aku bacain ya. Yaitu yang kedua, apakah orang tua bisa dibawa ke psikiater atau psikolog biar bisa berubah? Ya, oke, itu pertanyaannya. Terus lanjutannya, Udah. oh iya nggak apa-apa Rafli, nggak apa-apa kok, kamu chatting aja, nggak apa-apa. Nggak usah lewat voice juga nggak apa-apa. Nah, ini betul banget Rafli, kalau misalkan kamu masih punya banyak pertanyaan, atau mungkin buat teman-teman di sini yang masih punya banyak pertanyaan terkait mental health atau kesehatan mental, itu boleh banget ditanyain, nggak terbatas di sini aja, tapi bisa juga DM kita. DM di Instagram @fcui.for.indonesia. Itu pasti akan kita balas dan kami siap membantu teman-teman. Gitu. Oke? Jadi buat teman-teman semua yang masih punya banyak pertanyaan atau rasa penasaran tentang ini, boleh banget tanya di Instagram kami ya, DM kita aja. Oke? Oke, Bun, Ya? aku jawab pertanyaan Rafli ya. Siap. Tadi, oke. Jadi buat Rafli nih, emang mungkin banyak dari kita pernah berada di situasi yang sama lah ya. Orang tua punya pemikiran yang kekeh dan bebal kesannya. Kita udah ngomong, udah nyoba komunikatif, tapi masih susah nyampainya gitu kan. Nah, yang mungkin perlu Rafli sadarin juga dan teman-teman lain yang mungkin rasain ini juga bisa kita sadarin adalah bahwa mengubah orang lain itu emang susah. Jauh lebih mudah dan lebih mampu untuk kita mengubah diri kita sendiri. Dan juga harapan kita dari orang lain. Jadi mungkin emang ya wajar lah ya kita punya harapan bahwa orang tua kita bisa berubah jadi lebih baik. Bisa mulai mendengarkan, bisa mulai diajak diskusi. Tapi apalagi di usia segitu ya, mengubah orang lain yang udah kekeh itu lebih susah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, mungkin terkadang kita harus menyesuaikan diri kita dan harapan kita, gitu. Ketika kita sudah menyesuaikan, mungkin kita akan berada di situasi yang lebih enak, yang lebih tenang buat nge-handle masalah yang muncul. Nah, ketika kita udah lebih tenang, udah bisa nggak terlalu berharap lah, nggak terlalu berharap yang muluk-muluk. Oh, orang tuaku akhirnya bakal dengerin nih. Ketika kita udah punya ekspektasi yang oke, udah bisa kita kontrol sendiri, mungkin kita bisa mulai coba lagi ajak ngobrol orang tua di waktu-waktu yang enak, atau mungkin dengan kegiatan bareng-bareng. Kan mungkin ada banyak waktu nih sekarang dengan orang tua. Mungkin cari-cari selah-selah waktu yang enak, kayak kalau misalnya aku lagi susah nih mau diskusi sama orang tua, biasanya nyari kesempatannya tuh pas jam makan malam gitu, kan lagi duduk bareng nih, coba aja nyeletuk kalau misalnya kelihatannya situasinya lagi enak gitu. Mungkin bisa diajak ngobrol pas situasi-situasi seperti itu gitu. Tapi Rafli juga harus ingat lagi dan teman-teman juga harus ingat lagi bahwa
kita semua berharga. Rafli itu juga orang yang berharga. Rafli berharga, jadi jangan biarin komentar-komentar yang menyakitkan dari orang tua, dari siapapun itu, bahkan masuk terlalu dalam ke dalam hati. Mungkin Rafli bisa buktiin aja ke orang tua lewat prestasi Rafli atau lewat pencapaian Rafli, kalau misalnya Rafli emang anak yang patut disayang dan dibanggakan oleh orang tuanya. Mungkin orang tua Rafli bisa lihat dari perspektif yang itu. Kalaupun emang nggak bisa diubah secara langsung, gitu. Jadi penting juga emang, balik lagi buat menurunkan harapan. Jangan berharap orang tua kita berubah secara drastis, apalagi dalam waktu yang singkat. Cuman sekali diskusi doang berubah, karena emang susah, dan mereka udah bertahun-tahun, mau nggak mau, mereka udah bertahun-tahun merupakan orang itu dan hidup seperti itu, gitu. Dan membawa orang tua ke psikolog atau psikiater, ya kan, mungkin juga bisa jadi nggak membantu, karena mereka mungkin nggak ngerasa mereka punya masalah, walaupun mereka memang punya masalah ya, tapi ketika nggak ada kesadaran dan nggak ada perasaan, oh kita punya masalah nih, mungkin ketika dibawa ke psikolog ataupun psikiater bahkan nggak akan semembantu itu, gitu. Jadi diingat-ingat lagi aja. Oke, makasih. Semoga menjawab, Rafli. Makasih Kak buat jawabannya. Iya, makasih banyak juga Rafli atas pertanyaannya. Keren kamu. Oke. Lanjutannya, ini ada pertanyaan nih dari Nafa. Ini dia nanya, Kak, aku mau tanya, aku sering banget ngerasa aneh di mata orang-orang. Nggak tahu itu cuma perasaanku aja atau gimana. Nah, itu kenapa ya Kak kira-kira gitu. Oh, ini ternyata ada juga nih yang merasakan perasaan seperti Nafa ini ya. Oke. Coba mau dicoba jawab sama Kak Fahmi ya. Oke, boleh. Oke, untuk pertanyaan Nafa mungkin aku bantu jawab. Tadi kan kamu ngerasa kok sering banget ngerasa aneh di mata orang-orang. Nah, ini perlu kamu cari tahu nih, ini hanya kamu ngerasain aja atau memang benar kamu pernah dapat kayak feedback gitu, atau pernah orang ngomong ke kamu gimana gitu. Nah, ini penting juga kamu istilahnya kamu yakinin lagi gitu. Bisa aja sih kamu mungkin ngerasa aja kayak gitu. Nah, penting juga untuk kamu tahu apa yang bisa kamu kontrol dan nggak bisa kamu kontrol. Yang bisa kita kontrol kan ya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Ya kalau bisa sih kita berperilakunya ya yang baik-baik aja gitu ya sama orang. Kita tetap kalau misalnya mereka minta bantuan, kalau kita bisa bantuin kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang nggak bisa kita kontrol kan misalnya ya pikiran orang, respon orang terhadap kita, itu kan bahkan kadang ketika kita udah baik aja, orang mungkin bisa tetap ngelihat kita tuh aneh atau kita apa gitu ya. Nah, itu sih menurutku penting untuk kamu ketahui juga kayak gitu. Tip. Semoga membantu menjawab ya. Iya. Oke, makasih banyak Kak Fahmi. Karena ternyata banyak kayak yang merasa kayak gitu juga ya. Betul banget. Pasti sih. Maaf Kak, pertanyaannya bahasa Inggris. Iya, nggak apa-apa. Sebentar ya, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan di chat, ini ada lagi pertanyaan dari Instagram, teman-teman. Jadi pertanyaannya bunyinya seperti ini nih. Kak, gimana ya caranya jaga interaksi yang baik sama saudara? Kayaknya karena sering ketemu di rumah, malah jadi cepet berantem. Dan kayaknya kakak dan adik saya jadi mudah marah juga. Terus jadi susah mau diajak bercanda. Nah itu harus gimana ya Kak? Supaya interaksinya jadi baik lagi nih sama saudara. Oke, mungkin akan coba dijawab sama Kak Kinta ya. Oke, mungkin aku bakal coba ya jawab pertanyaan ini yang dari Instagram. Jadi kan tadi pertanyaannya itu gimana ya cara bisa mempertahankan interaksi yang baik, mungkin sama kakak atau sama adik gitu, karena kan kita ketemu mulu nih di waktu sekarang ini kan. Nah, tapi mungkin yang perlu kita sadari bahwa mungkin karena kita kan ketemu mulu nih di rumah, tapi keadaan ngumpul di rumahnya ini kan sebenarnya kurang tidak sama ya sama kita ngumpul ketika zaman-zaman bukan COVID. Maksudnya mungkin kakak atau adik kita juga lagi punya masalah-masalahnya sendiri. Karena kan tadi kayak yang udah kita
bahas sebelumnya di presentasi ini tuh bisa banget berdampak sama keluarga kita, orang tua, atau kakak adik kita kan. Nah, mungkin dari pemikiran itu nantinya kita bisa nih pasang mindset kita, oh mungkin kakak gue lagi banyak masalah, adik gue juga mungkin ada masalah yang bikin dia jadi responnya seperti itu, atau jadi nggak sesuai dengan mau kita. Nah, dari situ mungkin kita bisa nih usaha, karena kan kita nggak bisa yang mengkontrol respon orang lain terhadap kita, tapi kita pun bisa mengkontrol kita mau merespon balik seperti apa sih ke mereka. Nah, mungkin bisa banget nih kamu jadi airnya dulu, sementara mungkin kakakmu lagi kurang baik moodnya kayak gitu. Jadi kita berusaha supaya gimana respon kita itu gak makin memperkeruh suasana. Dan mungkin bisa juga nih setelah mungkin keadaannya lebih enak atau lagi moodnya lagi membaik, kakaknya atau adiknya mungkin bisa nih mulai diajak-ajak ngobrol lagi, ngobrol yang kayak hal kecil aja, mungkin dari situ nantinya mungkin banget mereka mau cerita nih, dan dari cerita-cerita itu mungkin banget juga hubungan kalian sama kakak adik ini ya, mungkin jadi makin enak lagi atau makin luas lagi. Itu sih dari kami. Mungkin ada yang mau nambahin? Oke, sepertinya sudah terjawab, Kin. Ini jadi pertanyaan dari Instagram. Makasih banyak loh, Kinta, jawabannya. Oke, terkait ini nih, aku lihat di chat, ternyata ada yang melanjutkan pertanyaannya Nafa nih. Dari Rafli. Ayo Kak Fahmi, lanjut Kak Fahmi. Oh iya, oke. Mungkin bacain dulu Kang Bun. Siap. Kalau misalkan dari lanjutannya nih ya, kami bilang, is it okay to be weird or being yourself as if in stranger gitu. Nah, karena strangers view, karena terkadang kita ingin menjadi diri sendiri nih, tetapi lontaran mereka yang bahkan bisa saja gagal dalam mengaplikasikan love yourself gitu. Ini sebelumnya dia minta maaf nih Kak, karena pertanyaannya bahasa Inggris. Kan nggak apa-apa ya Kak ya? Masih bisa Oke, lah. lanjutkan. Iya, jadi benar kata kamu terkait dengan pertanyaan apa, jawabannya pun juga agak-agak mirip ya. Penting untuk diketahui apa hal-hal yang bisa kita kontrol dan enggak. Kalau misalnya pandangan orang lain itu kan kurang bisa kita kontrol nih gitu. Mungkin bisa kita kontrol dengan kita melakukan hal-hal yang baik-baik aja gitu ya. Tapi kadang ketika kita udah melakukan hal baik aja ya orang tetap bisa aja gitu pikirannya atau responnya terhadap kita buruk. Nah, penting untuk kamu fokus aja sama sama hal-hal positif yang udah kamu lakuin atau yang sedang kamu lakukan. Menurutku bagus kalau misalnya kamu udah tahu nih, udah sebenarnya udah melakukan self love ke diri kamu sendiri. Kamu udah love yourself. Nah, yang penting adalah sekarang kamu fokus aja sama apa yang kamu lakuin kayak gitu. Ya, balik lagi tadi, oh kalau respon orang yang nggak bisa aku kendalikan, pikiran orang yang nggak bisa, oke, berarti fokus aja nih sama hal positif yang sedang aku lakukan kayak gitu. Semoga bisa menjawab ya, Rafli. Semoga bisa juga menjawab untuk yang merasa juga. Gitu. Makasih Kak Ayo buat Rafli. jawabannya. Iya, kamu bisa. Aku yakin kamu Rafli, bisa. Akbar, dan yang Kamu lain pasti bisa. Betul, betul banget. Kamu pasti bisa. Karena nih, buktinya aja kamu udah ikutan ini nih. Ini tuh udah langkah pertama kamu. Ini tuh kamu udah hebat banget. Jadi yakin ya, lanjut terus ya. Kamu bisa. Oke? Lanjut ke ada pertanyaan selanjutnya nih. Ada 2 pertanyaan dari chat. Yang satu dari ini. Katen Rifaradiba dan satu lagi dari Priscilla Pamela. Oke. Ternyata apa yang dialami Priscilla Pamela ini juga dialami oleh teman Rafli ya. Oke, aku coba jawab pertanyaan pertama dulu ya dari Katen Rifaradiba. Kak, kalau ada temen yang kita sayang tapi juga bikin kesel, enaknya gimana ya Kak? Kalau nggak temenan tapi dulu-dulu suka bantuin aku dan dia doang yang selalu bantuin. Tapi kalau temenan aku ngerasanya negatif. Nah, enaknya gimana Kak? Oke, ini sepertinya banyak dialami juga nih ya Kak. Temen tapi gimana ya, dia banyak bantu tapi kalau temenan ngerasanya negatif gitu. Oke, coba nih, mungkin mau dijawab sama teman-teman? Kak Dion?
pertanyaan Katen ya? Iya, pertanyaan dari Katen. Ini sepertinya lupa di-unmute ya. Oke, silahkan. Mungkin ada yang ingin menjawab? Siapa, Kak Dion atau? Mungkin aku coba jawab kali ya. Boleh. Oke. Boleh, aku Oke, bilang. jadi kan pertanyaannya ini gimana nih kalau misalkan kita punya teman, dia suka bantuin sih, tapi kalau terlalu dekat juga kita rasanya tuh negatif. Nah, mungkin kalau dari kami ya, mungkin bisa sih, gimana ya, kita mungkin tetap mempertahankan hubungan itu ya sama dia, karena maksudnya dalam artinya jangan kayak menjauh juga, tapi kalau memang dirasa itu nggak nyaman, kan yang tahu perasaan itu kan pasti diri kita sendiri, dan nggak apa-apa banget juga kalau kamu mau ngebatasin pertemanan itu jangan terlalu sedekat apa, dan menurut kayaknya itu juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kembali lagi perasaan kita juga penting kan, tapi di sisi lain tetap juga coba pertahanin hubungan baiknya, walaupun nggak seberlebihan itu supaya tetap jaga perasaan kita sendiri juga. Itu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin? Iya, mungkin kamu bisa juga kayak nentuin aja part-part mana nih yang bisa kamu share sama temanmu gitu. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang menurut kamu nggak terlalu nyaman untuk bagikan dengan teman kamu itu. Gitu ya, Kak Ten. Kak, boleh bantu jawab nggak sih kalau kayak pertanyaan orang-orang gitu di chat, Kak? Kenapa? Boleh nggak sih kayak kita bantu jawab juga di chat? Oh, boleh-boleh aja ini kita diskusi-diskusi aja, Rafli. Betul. Oke, Kak. Oke. Oke. Selanjutnya apa nih? Iya, selanjutnya nih. Tadi udah, sekarang dari Priscilla ya. Oke, Priscilla nanya, gimana sih Kak untuk berani cerita tentang masalah kita atau terbuka gitu sama orang-orang terdekat? Soalnya saya suka pendiam. Saya suka pendem, Saya suka pendem sendiri masalah saya. Dan akhirnya jadi kepikiran terus. Nah, itu gimana tuh, Kak Dion? Oke. Ya, jadi mau jawab pertanyaannya Priscilla. Jujur aja, aku juga kayak gitu orangnya. Aku juga suka mendem masalah sendiri, suka nggak mau cerita, dan nggak tahu kenapa nggak bisa cerita sama orang-orang yang terdekat, gitu. Nah, tapi yang perlu kita bareng-bareng nih sadarin, aku juga sadarin bareng ya, bahwa pastinya orang-orang terdekat kita, atau orang-orang yang kita mungkin punya perasaan, aduh, gue pengen cerita sama dia nih, itu adalah orang-orang yang pasti mau dengerin cerita kita, pasti siap buat bantu kita, gitu. Itu yang kadang kita suka ngerasa terlalu minder buat mulai cerita, gitu. Nah, tapi kalau emang beneran susah banget buat cerita ke orang-orang yang orang-orang terdekat kita, mungkin bahkan bisa jadi lompat lebih jauh lagi, kayak cerita ke misalnya ke tim PFA, orang-orang yang kalian mungkin nggak terlalu kenal, tapi kalian tahu, oh ada kemampuannya nih buat kakak-kakak ini, atau bahkan mbak-mbak psikolognya buat ngebantu kita di tengah masalah kita. Mungkin ada perasaan minder buat cerita ke orang yang kenal secara langsung kali ya, karena satu dan lain hal lah, dan itu juga wajar, nggak apa-apa. Yang penting tapi paling enggak kita berani buat cerita ke siapapun itu, mau ke orang-orang terdekat, mau ke orang yang nggak dekat tapi bisa bantu kita juga pun, pasti itu bakal bisa ngebantu kita buat ngelepas masalahnya, dan bantu kita buat nggak terlalu mikirin masalah-masalah itu terus ketika kita cerita, gitu. Semoga menjawab. Semangat, Amin. Amin. Semoga menjawab ya, Kak Dion. Kok Kak Dion? Semoga menjawab ya, Priscilla ya. Oke. Apakah sudah terjawab, Priscilla? Atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Oke, Kak. Makasih, Kak Dio. Oh, Kak Dio. Oke, boleh. Nggak apa-apa, dia panggilannya bisa dua. Bisa Dio, bisa Dion. Ya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut lagi nih.
Ada 2 pertanyaan lagi ya. Ini dari Rafli nih. Menurut kakak, kita ditanya teman-teman. Cara-cara untuk mengaplikasikan love yourself itu bagaimana sih? Nah, balik lagi Rafli. Sebenarnya ini kamu udah hadir di sini, itu udah bentuk kalau misalkan kamu itu sayang sama diri kamu sendiri. Karena kamu udah apa ya? Ya ya kamu ingin dirimu jadi lebih baik gitu. Itu kan udah wujud love yourself gitu. Terus berikutnya nih yang simpel-simpel aja. Kamu kalau makan makanannya yang benar, maksudnya kayak nggak sembrono. Jadi kamu makanan-makanan bergizi biar tubuh kamu sehat. Itu juga bentuk love yourself. Terus berikutnya lagi, misalkan kamu olahraga, kamu menyempatkan waktu dirimu buat olahraga. Nah, itu kan juga bentuk love yourself gitu. Jadi sebenarnya banyak kok sebenarnya hal-hal simple yang mungkin aja sebenarnya juga udah Rafli lakuin nih, yang sebenarnya itu juga hitungannya love yourself. Kayak gitu. Semoga menjawab ya, Raf. Terus sama-sama. Terus lanjutannya lagi nih, dari Nora Siregar. Ini bertanya, Kak, kucingku ada masalah kesehatan dan kemungkinan mengharuskan dokter untuk datang. Masalahnya aku takut nggak boleh sama orang tuaku karena ada kondisi COVID-19. Aku kepikiran nih dan jadi nggak konsentrasi mengerjakan tugas. Kira-kira gimana ya Kak biar masih bisa belajar dalam sikon seperti ini nih Kak? Seperti itu. Mungkin ada yang mau jawab kakak-kakak? Mungkin aku mau nyoba jawab ya, Kambun. Yes, boleh Kak Kinta. Oke, tadi Nora yang nanya ya? Nora. Oke, mungkin tapi kalau yang aku baca dari pertanyaan kamu, itu kan kamu merasa takut nih, takut nggak dibolehin sama orang tua kamu karena ada kondisi COVID ini. Nah, di sini kalau yang aku tangkap, mungkin kamu masih ngebayangin aja kan respon orang tua kamu nantinya gimana kalau misalkan kamu mau bawa manggil dokter ke rumah dan mungkin kayaknya belum kamu coba ya berkomunikasi sama orang tua kamu. Nah mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin kamu bisa coba dulu supaya kamu kan udah tahu sumber masalahnya itu dari pingin bawa dokter ke rumah. Nah dari situ mungkin kamu bisa langsung aja nih coba komunikasi sama orang tua kamu karena ketika kamu malah coba diem-diem aja atau malah kepikiran terus kan jadinya pas ngerjain tugas, jadi itu malah nantinya berlarut-larut kan dan mungkin juga kucingnya takutnya malah gimana-gimana. Jadi mungkin saran dari kami, coba aja ketika suasana atau moodnya lagi bagus, kamu coba dulu komunikasi sama orang tua kamu. Karena mungkin aja yang kamu takutin itu juga belum tentu bakalan kejadian kan. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Enggak, udah. Udah. Sepertinya dari Kinta udah cukup ya. Semoga menjawab ya. Mungkin apakah ini pertanyaan terakhir? Apakah dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ini selain dari Ra nih. Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kak Fahmi di Instagram juga udah nggak ada ya, Kak? Di Instagram, bentar ya, aku cek dulu. Oh, ada nih. Bentar ya. Oh, ada juga ya? Wih. Mungkin yang terakhir dari satu pertanyaan ini di chat, sama satu lagi yang di Instagram kali ya, Kak? Iya, boleh. Itu udah aku kirim, Babon. Siap. Kalau gitu kita coba jawab yang di chat dulu aja ya, Kak. Ini yang terakhir ya, teman-teman. Dari Ra. Kak, kadang kan orang tuh sering berekspektasi berlebihan ke kita. Misalnya tuh kayak, kamu kan pinter, enak, bla 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 segala macam. Nah, tanpa mereka sadari, kata-kata mereka itu malah jadi tekanan buat kita dan bikin kita takut kalau nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka itu. Nah, kira-kira biar nggak ngerasa kepikiran terus gimana ya, Kak?
kan kita nggak bisa mengontrol orang lain juga. Oke, berarti ini Ra udah tahu nih, kita emang nggak bisa ngontrol orang lain nih. Gitu. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab? Oke, mungkin bisa aku bantu jawab ya. Yes. Untuk pertanyaan siapa tadi? Dari Ra. Ra, dari Ra. Iya, tadi bener banget tuh kata-kata terakhir kamu. Kan kita nggak bisa ngontrol orang lain ya. Nah, tetapi kan kita bisa mengontrol diri kita nih. Kita bisa mengontrol perilaku kita bisa mengontrol pikiran kita. Nah, kalau misalnya kamu tadi udah tahu nggak bisa ngontrol pikiran mereka, nggak bisa ngontrol ekspektasi mereka, ya kita nggak usah berusaha kontrolin gitu. Kita nggak usah berusaha kendalikan. Nggak usah juga mungkin terlalu memikirkan ekspektasi. Mungkin bisa kalau ekspektasinya itu kamu alihkan sebagai semangat gitu, sebagai hal positif buat kamu bisa bahan bakar kamu nih, biar bisa terus optimal dalam proses kamu melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya itu udah jadi apa ya, suatu hal yang negatif buat kamu, menurutku sih kamu perlu saring kayak gitu. Kamu fokus aja, lakukan hal yang kamu ingin lakukan, hal yang positif yang sedang kamu lakukan kayak gitu. Semoga menjawab ya, Ra. Jadi tenang aja. Yang penting pokoknya fokus aja sama diri kamu, lakukan hal yang terbaik kayak gitu. Oke, makasih Kak Fahmi. Apakah menjawab, Ra? Oke, makasih banyak Kak. Semangat ya, Ra ya. Iya, semangat kamu, Ra. Teman-teman yang lain. Iya, yang lain juga ya. Oke. Berarti terakhir ini ada dari Instagram ya, Kak? Oke. Aku coba bacain ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaannya sama kayak pertanyaan sebelumnya juga, karena pertanyaannya seperti ini. Kak, gimana caranya supaya kita lebih positive thinking? Karena aku suka overthink terus jadi bad mood. Nah, oke. Ini lagi-lagi overthink datang lagi nih ya Kak ya, pertanyaan tentang overthink ini ya. Lagi-lagi kami akan menyarankan saran yang sama juga dan memberikan jawaban yang sama juga, yaitu kalau overthink itu mulai coba lakuin aktivitas kecil deh, aktivitas kecil. Pokoknya jangan biarkan dirimu tuh berdiam diri aja atau kalau nggak ngelakuin apa-apa, itu jangan. Jadi lakuin hal-hal kecil kayak yang tadi aku bilang, mungkin cuci piring, wah itu ngebantu banget loh. Kalau buat aku overthink, aku cuci piring loh. Cuci piring atau mungkin ada yang senengnya nyanyi, ya nyanyi dulu aja gitu, nggak apa-apa. Terus habis itu mungkin ada yang lakuin aktivitas berkebun dulu, atau mungkin nyiram-nyiram tanaman gitu kan. Jadi lakuin aja aktivitas-aktivitas kecil kayak gitu. Gitu ya. Terus kalau misalkan jadi bad mood, oke, kalau misalnya jadi bad mood, bisa tuh dilakuin kayak tadi yang udah dijelaskan oleh Kak Fahmi ya, tentang emotion focus coping ya Kak. Jadi teman-teman bisa dulu nih melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat teman-teman jadi merasa lebih lega atau nyaman secara emosional. Kayak misalkan kalau di sini tadi contohnya dengerin lagu atau mungkin nonton drakor atau mungkin curhat-curhat dulu sama teman-teman, mungkin bisa video callan gitu. Nah, itu sampai mood teman-teman udah balik lagi. Nah, nanti kalau mood kalian udah kembali positif lagi atau udah nggak bad mood lagi nih, barulah kita tadi pakai yang problem focus coping. Kita cari tadi gue kenapa bad mood ya? Tadi gue kenapa bete ya gitu. Itu dicari lagi tuh apa yang bikin kamu bete atau bad mood, terus coba dicari solusinya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Sip. Oke. Sip deh. Kami rasa udah ya Kak ya. Semua pertanyaan sudah terjawab ya. Dari chat sudah, dari Instagram sudah. Dan akhir kata kita mau bilang, ini keren banget ya Kak teman-teman di sini semuanya ya. Makasih banyak. Makasih banyak udah mau hadir di webinar kali ini. Terus udah mau aktif banget. Banyak pertanyaan itu kami senang sekali. Teman-teman mau ikut bertanya dan segala macamnya. Oh, makasih ya teman-teman, makasih Nora, makasih Rafli. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di webinar ini dapat membantu teman-teman sekalian ya. Dan yang mau kami ingatkan sekali lagi adalah kita nggak terbatas cuma di webinar ini aja. Jadi kalau teman-teman mau tanya lebih lanjut atau mungkin mau curhat, itu boleh banget bisa DM kita nih ke fcui.for.indonesia.
tenaga kita banyak teman-teman. Jadi kita siap bantu teman-teman. Oke? Semoga membantu ya teman-teman semuanya. Dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Oke? Makasih banyak ya teman-teman semuanya. Banyak Terima teman-teman. kasih teman-teman. Kalian keren banget. Yoilah. Mantap. Oh, Makasih banyak teman-teman untuk yang mau live atau mungkin melanjutkan kegiatan selanjutnya, boleh banget. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah. nah. Selamat kembali. Terima kasih. Oh iya betul, tunggu aja ya webinar selanjutnya mungkin abis lebaran Amin. kita bakal ngadain webinar lagi ya Kak dengan topik yang menarik lagi nih Kak ya kayaknya. Iya dong. Oke. Wah, sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman semua juga di sini lancar ya semuanya ya. Terus yang tadi SMA kelas 3 atau SMP kelas 3 semuanya lancar dan melanjutkan studinya. Oke? Rafli mau FIB. Amin. Rafli. Dapat semua lah. Sastra Jepang, Kak. Jurusan sastra Jepang. Hehe. Wow. Oke, arigatou gozaimasu loh Rafli. Arigato. Doi. Nih. Nah, Oke, itu. hai. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak teman-teman. Banyak teman-teman. Good luck semua sekolahnya. Dan Good luck. mohon maaf lahir batin juga kali ya kita ya. Iya, Iya. betul. Bagi yang merayakan benar. lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya lancar hingga hari raya. Amin. Terima kasih.